Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo Bapak Ibu Guru, dimanapun Bapak Ibu berada. Bagi Bapak Ibu yang masih berjuang ingin mendapatkan NIP dan ingin mengikuti tes P3K, ayo kita merapat dan mari kita belajar bersama. Dan kali ini admin akan membagikan beberapa soal tentang soal SKB kompetensi dasar untuk P3K bagi guru pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, mohon dukungan channel ini, yaitu dengan mengklik subscribe, like, dan share agar kita sama-sama berbagi kebaikan. Baik, untuk memulainya, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat disebut dengan istilah A. Tafsili, B. Tahlili, C. Maudhu'i, D. Takriri, atau E. Ta'wili. Silakan Bapak Ibu nanti cek di deskripsi soal ini, akan ada kunci jawabannya. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang Bapak Ibu anggap benar. Soal selanjutnya, Anda akan mengajar materi puasa Ramadan. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surah Ali Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, D. Surat Al-Baqarah ayat 183, atau E. Surah Al-Baqarah ayat 177. Silahkan Bapak Ibu cek di link di deskripsi untuk mencari kunci jawabannya. Selanjutnya, Anda akan mengajarkan materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 16, B. Quran Surah Al-Mu'minin ayat 2-5, C. Quran Surah Yunus ayat 24, D. Quran Surah Yunus ayat 3, dan E. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Untuk kunci jawabannya ada di link deskripsi. Soal nomor 4. Menurut Anda, makna makiyah dalam ulumul Quran adalah A. Ayat yang turun di Mekah, B. Surat yang turun di Mekah, C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, D. Ayat atau surat yang turun di Mekah selama perjalanan hijrah, atau E. Ayat atau surat yang turun setelah hijrah di Madinah. Silahkan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Untuk kunci jawabannya silakan cek di link deskripsi.
Soal nomor 5. Istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran disebut dengan awalus suwar, fawatihus suwar, C. amamus suwar, D. jami'us suwar, atau E. kalimatus suwar. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang Bapak Ibu anggap benar. Untuk kunci jawabannya ada di link deskripsi. Soal nomor 6. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikenal dengan istilah isbati, B. tauqifi, C. asbabun nuzul, D. isroqi, atau E. pajazi. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya ada di link deskripsi. Soal nomor 7. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam beberapa ragam. Beliau menjelaskan bahwasanya wahyu yang sangat berat diterimanya adalah dalam bentuk A. suara di balik tabir, B. suara seperti gemericing lonceng, C. suara langsung dari malaikat Jibril, D. suara dalam mimpi, atau E. suara yang menggema. Silahkan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya ada di link deskripsi. Soal nomor 8. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut, kecuali A. di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh, B. untuk memudahkan menghafal Al-Quran, C. untuk meringankan beban Nabi Muhammad SAW dalam menghafal ayat, C. turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi, atau E. agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya ada di link deskripsi. Soal selanjutnya, sampai saat ini kita masih mengenal istilah Al-Quran gundul, yaitu yang ditulis atau yang dicetak tanpa menyertakan tanda baca. Orang yang pertama berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah A. Al-Khalil, B. Muawiyah, C. Abu Aswad Ad-Dauli, D. Abu Hasan Al-Asy'ari, atau E. Abu Mansur Al-Maturidi. Silahkan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya silahkan dicek di link deskripsi. Soal nomor 10. Al-Quran berfungsi sebagai mau'izah. Hal ini terdapat dalam surah A. Quran surah Al-Jasiyah ayat 20, B. Quran surah Yunus ayat 57, C. Quran surah Al-Jasiyah ayat 45, D. Quran surah Ali Imran ayat 13, atau E. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Silahkan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya silahkan dicek di link deskripsi.
Soal nomor 11. Al-hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matannya disebut dengan hadis A. marfu', B. sahih, C. mutawatir, D. ahad, E. maudhu'. Silahkan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya silahkan cek di link deskripsi. Soal nomor 12. Cabang ilmu hadis yang mengalami suluk-beluk perawi hadis disebut dengan A. hadis dirayah, B. hadis riwayah, C. hadis hamiyah, D. sunnah hamiyah, atau E. sunnah aqliyah. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling benar. Untuk kunci jawabannya silahkan cek di link deskripsi. Soal nomor 13. Hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut dengan hadis A. sahih, B. muttafaq alaih, C. mutawatir, D. Bukhari Muslim, atau E. hadis marfu'. Silahkan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang dianggap benar. Untuk kunci jawabannya silahkan cek di link deskripsi. Soal nomor 14. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah disebut istilah A. rawi, B. sanad, C. matan, D. rijalul hadis wa sunnah, atau E. wurudul hadis wa sunnah. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang dianggap benar. Untuk kunci jawabannya silahkan cek di link deskripsi. Soal nomor 15. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum. Kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh al-hadis. Kedudukan al-hadis adalah sebagai A. bayan tafsir, B. bayan mujmal, C. bayan takrir, D. bayan tafsir, atau E. bayan tawdih. Silakan Bapak Ibu pilih mana jawaban yang dianggap Bapak Ibu benar. Untuk kunci jawabannya silahkan cek di link deskripsi. Baik Bapak Ibu, demikianlah ada beberapa soal. Semoga bermanfaat dan saya doakan Bapak Ibu yang tes tahun ini P3K semoga lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.